Penataan ruang pada dasarnya merupakan implementasi dari pembangunan daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang, tata ruang merupakan wujud dari struktur ruang dan pola ruang, sedangkan penataan ruang sendiri adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Fenomena yang terjadi pada saat ini adalah adanya ketidaksesuaian atau penyimpangan penggunaan lahan existing dengan rencana tata ruang. Dengan terbatasnya ketersediaan lahan, maka akan terjadi berbagai permasalahan dalam pengalokasian ruang karena faktor kepentingan. Penyimpangan struktur dan pemanfaatan ruang dalam RT/RW umumnya terjadi karena tekanan tingginya pertumbuhan penduduk, terutama akibat arus urbanisasi. Kabupaten Sumedang dalam melakukan penataan ruang telah menyusun RT/RW tahun 2011 sampai 2031 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012. Kabupaten Sumedang sendiri mengalami perkembangan yang cukup pesat karena berada pada jalur lalu lintas Bandung dan Cirebon, yang diikuti juga dengan pertumbuhan jumlah penduduk pada tahun 2007 sebesar 1.112.000 jiwa dan mengalami kenaikan 1,68% pada tahun 2014 menjadi 1.131.000 jiwa. Melihat kondisi tersebut, terjadi peningkatan aktivitas sumber daya manusia dalam menggunakan sumber daya alam yang berimplikasi pada meluasnya kebutuhan ruang sehingga penyimpangan penggunaan lahan sangat rentan terjadi. Penggunaan lahan di Kabupaten Sumedang terdiri atas 8 jenis, yaitu hutan, kebun campuran, ladang, lahan terbangun, lahan terbuka, sawah, sema belukar, dan tubuh air. Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat persentase komposisi penggunaan lahan di Kabupaten Sumedang pada tahun 2017. Penyimpangan penggunaan lahan merupakan bentuk perubahan atau konversi penggunaan lahan yang tidak sejalan dengan RT/RW. Peta lokasi penyimpangan diperoleh dengan melakukan overlay antara peta penggunaan lahan existing tahun 2017 dengan peta RT/RW tahun 2011 sampai 2031. Penyimpangan penggunaan lahan di Kabupaten Sumedang tersebar di seluruh wilayah kecamatan. Kecamatan Buah II dan Kecamatan Ujung Jaya paling banyak terjadi penyimpangan, yaitu masing-masing sebesar 2.476 hektar dan 2.695 hektar. Sedangkan luas penyimpangan terkecil terjadi di Kecamatan Jatinangor sebesar 413 hektar. Jenis penyimpangan selanjutnya yang paling banyak terjadi pada kawasan rawan bencana gerakan tanah adalah perubahan menjadi sawah seluas 4.353 hektar dan lahan terbangun seluas 1.569 hektar. Kawasan ini merupakan kawasan yang berdasarkan kondisi geologi dan geografi dinyatakan rawan longsor atau kawasan yang mengalami kejadian longsor dengan frekuensi yang cukup tinggi. Pada tabel 3 dijelaskan komponen utama 1 merupakan faktor yang paling berpengaruh terhadap terjadinya penyimpangan penggunaan lahan, yaitu jumlah penduduk, kepadatan penduduk, jumlah fasilitas pendidikan, dan jarak ke pusat pelayanan pendidikan. Selanjutnya adalah komponen utama 2 yang berpengaruh adalah jalan keluarga di sekitar bantaran sungai, jumlah bangunan rumah di sekitaran bantaran sungai, dan luas lahan non-pertanian. Selanjutnya, komponen utama 3 faktor yang berpengaruh adalah jumlah fasilitas kesehatan dan jarak ke pusat pelayanan kesehatan. Terakhir, komponen utama 4, yaitu faktor yang berpengaruh adalah jumlah rumah pemukiman kumuh dan jumlah keluarga pemukiman kumuh. Berdasarkan hasil analisis penyimpangan penggunaan lahan di Kabupaten Sumedang, terdapat 25 jenis penyimpangan penggunaan lahan existing terhadap pola ruang RT/RW Kabupaten Sumedang, dan yang paling dominan adalah penyimpangan menjadi sawah pertanian lahan basah seluas 18,364 hektar. Ladang atau pertanian lahan kering seluas 8.405 hektar dan lahan terbangun atau pemukiman seluas 7.741 hektar. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya penyimpangan penggunaan lahan dari pola ruang RT/RW di Kabupaten Sumedang, yaitu 1. Faktor penduduk dan pemukiman, 2. Ketersediaan lahan, 3. Infrastruktur dan aksesibilitas, serta 4. Kondisi sosial ekonomi masyarakat seperti pendidikan, pekerjaan, pendapatan, kepemilikan lahan, serta tingkat pengetahuan masyarakat tentang rencana tata ruang. Solusi yang dapat diberikan yaitu pemerintah daerah disarankan lebih berperan dalam mengendalikan penggunaan lahan yang tidak sejalan dengan RT/RW melalui pemberian izin mendirikan bangunan yang diperketat sesuai dengan RT/RW dan memberlakukan sistem insentif dan disinsentif sesuai dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007. Selain itu, juga perlu adanya pengkajian ulang alokasi ruang untuk pertanian lahan basah dan lahan kering, mengingat penggunaan lahan existing untuk keduanya melebihi dari alokasi ruang yang direncanakan pada RT/RW 2011 hingga 2031.